Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu senantiasa dalam kesehatan, begitu pula dengan keluarga. Baik, orang tua sehat kan? Insya Allah sehat. Alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi sastra, yaitu cerita pendek. Ya. Pasti kalian sering dengar mengenai cerita pendek. Apa sih itu cerita pendek? Ya, biasa orang-orang kan menyebutnya dengan cerpen. Nah, materi kita kali ini menyusun teks cerita pendek. Ini kompetensi dasarnya. Ini indikator pencapaian kompetensi, mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra. Nah, ini poin kita. Ya. Unsur pembangun karya sastra dalam cerita pendek yang dibaca atau didengar. Menganalisis unsur-unsur pembangun karya sastra. Ya, nanti kita analisis apa aja sih? Apa saja unsur pembangun karya sastra itu. Ya, lalu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra. Nah, tujuan pembelajarannya setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik yang artinya kalian diharapkan dapat mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Menganalisis unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek. Menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Nah, apa saja sih unsur pembangun cerita pendek itu? Selain struktur, ini unsur pembangunnya. Ya. Ini salah satu hal utama dalam membuat cerpen. Unsur intrinsik. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 unsur intrinsik dalam membangun sebuah cerpen. Yang pertama itu tema. Pasti kalian sering dengar dong tema. Kata-kata tema ini sudah tidak asing di telinga kita. Tapi apa sih tema itu sendiri? Tema itu yaitu dasar cerita. Dasar cerita dari cerita yang akan kita buat atau cerita yang kita baca atau kita dengar. Temanya tentang apa sih? Dasar ceritanya tentang apa? Misalkan tentang pendidikan. Dasar ceritanya tentang apa? Tentang persahabatan. Dasar ceritanya tentang apa sih? Tentang politik dan sebagainya. Ya, itulah yang dimaksud dengan tema. Jadi dasar ceritanya menceritakan tentang apa nih dasar ceritanya? Seperti itu. Paham ya? Lalu tokoh dan penokohan. Apa sih maksudnya tokoh dan penokohan? Yang pasti dalam sebuah cerita itu pasti ada sebuah tokoh, ya, subjek yang diceritakan. Tidak mungkin dong dalam sebuah cerita tidak ada tokohnya. Jika tidak ada tokoh, tidak akan terbentuk sebuah cerita. Ya, kita kalau misalkan bercerita tentang suatu hal pasti ada tokohnya, ya. Ada subjek yang diceritakannya. Seperti itu. Baik itu benda hidup maupun benda mati. Misalkan kita sedang berangkat ke sekolah nih, sedang berkendara, ada yang kendaraan roda 2 bermotor menyalip motor kita dengan cara ugal-ugalan seperti itu. Ya pasti ketika kita cerita, kita akan bercerita kepada orang yang kita ceritakan mengenai si pemotor tadi yang ugal-ugalan. Nggak mungkin kan motornya tiba-tiba jalan sendiri menyalip kita. Ya pasti ada subjeknya, ada tokohnya seperti itu ya. Begitu pula dengan cerita pendek. Ada tokoh yang diceritakan dan penokohan. Penokohan itu perwatakan sama saja. Ya. Jadi ada tokoh dan penokohan pasti selalu beriringan seperti tadi yang pemotor tadi. Ya. Subjeknya si pemotor, penokohannya otaknya suka ugal-ugalan seperti itu. Begitu pula dengan cerita pendek, misalkan bercerita mengenai masa lalu. Nah, seperti itu. Pada suatu hari hiduplah pada suatu hari hiduplah seekor tupai. Masih ingat mengenai fabel dan sebagainya?
Ya, itu termasuk bisa ke dalam cerpen. Ya. Atau di suatu waktu hiduplah orang anak bernama Budi. Nah, Budi ini memiliki sifat yang baik. Nah, itu penokohannya. Budi ini sering membantu orang tua, menghargai sesama. Nah, itu penokohannya. Artinya si Budi ini orangnya baik, seperti itu. Paham ya untuk tokoh dan penokohan? Insya Allah paham. Lanjut ke alur atau plot. Nah, alur ini ada 3 ya. Nah, ada maju, ada mundur, ada campuran. Apa sih maksudnya? Alur maju itu artinya dari cerita awal terus maju, ya. Terus menceritakan kehidupan setelahnya dari titik 0 sampai titik 10, ya. Nggak balik ke 0 minus 1 minus 2, tidak, ya. Jadi misalkan alurnya maju nih, menceritakan mengenai seorang mahasiswa yang berkuliah, janganlah, seorang peserta didik di kehidupan sehari-harinya yang sangat menarik. Ya pasti dari jika alurnya maju, menceritakan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, seperti itu alur maju itu ya. Jadi menceritakan kehidupan dari titik 0, dari yang diceritakan ke setelahnya. Ya, contohnya seperti tadi ya, misalkan menceritakan tentang kehidupan sehari-hari peserta didik di sekolahnya. Ya, dari misalkan mulainya dari hari Senin, lanjut ke hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, dan seterusnya. Itu alur maju. Atau misalkan bercerita mengenai pengalaman seseorang dari bulan ke bulan, dari bulan 1, misalkan dari bulan pertama bukan maksudnya yang Januari ya. Jadi misalkan dari bulan Maret, ya. Jika alurnya maju tidak ke belakang, tidak ke bulan Februari, dari Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya. Nah, alur yang mundur ini kebalikannya. Jika tadi alur maju misalkan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, jika alur mundur dibalik, tinggal dibalik saja. Misalkan dari hari Kamis ke hari Rabu, ke hari Selasa, ke hari Senin. Begitu pula dengan misalkan yang bulan. Jadi menceritakan sebelumnya. Ya. Misalkan yang mudah lagi lah, yang kehidupan peserta didik sehari-hari di sekolahnya. Pengalamannya dari hari Senin, ya diceritakan mundur. Dari hari Senin ke hari Minggu. Minggu nggak masuk ya, berarti dari hari Senin ke hari Jumat, ke hari Kamis, ke hari Rabu. Itu alur mundur. Ya. Jadi menceritakan dari titik 0 ke sebelumnya. Bagaimana dengan campuran? Nah, kalau campuran ini banyak cerita-cerita yang bercampur antara maju dan mundur, ya. Misalkan ketika berbicara hari pengalaman peserta didik lagi ya ceritanya ya, dari hari Senin, Selasa, Rabu, tiba-tiba balik lagi ke hari Senin. Seperti itu campuran, ya. Yang namanya campuran alur maju plus mundur. Paham ya untuk alur? Insya Allah paham. Lalu setting atau latar. Nah, latar ini pun ada 3. Ada tempat, ada waktu, ada suasana. Contohnya apa Pak? Nah, contohnya seperti ini. Jika tempat, ya jelas alurnya tempat di sekolah, di rumah. Di atas meja tempat bukan? Iya, alur tempat di atas meja itu. Ya, di meja itu, di kursi itu tempat, termasuk tempat. Jangan tempat itu karena kalian anggap yang luas, ya. Hanya itulah tempat, tidak. Di kursi itu, di meja itu, di samping sungai, dia duduk termenung, memikirkan seseorang. Ayo, memikirkan siapa? Ya, jadi tempat itu tidak terpatok hanya mengenai ukuran luasnya, tidak. Di depan laptop itu juga termasuk tempat. Ya, di kasur itu dia sedang bermain telepon seluler. Ya. Sangat fokus. Tidak seperti itu ya. Alur tempat itu. Jadi tidak berfokus hanya di tempat yang luas, di lapangan,
di alun-alun. Ya, itu betul tempat, cuman hanya saja jangan terfokus ke tempat yang ke area yang luas, tidak terpatok ukuran ya, tidak terpatok ukuran luas. Di depan ATM itu bisa, di atas motor itu latar tempat juga, seperti itu ya. Untuk waktu jelas ya, di sore hari, di siang hari, di malam hari. Pada suatu hari alur waktu bukan alur waktu. Ya, kalau alur waktu jelas lah ya seperti itu ya. Pukul sekian sekian sekian. Alur waktu latar waktu itu latar waktu. Pada pukul sekian sekian sekian. Di sore hari, di malam hari dan sebagainya. Ya, waktu jelas ya. Insya Allah jelas. Suasananya seperti apa sih Pak? Suasana itu yang seperti ini. Pada malam yang menegangkan, garis bawahi yang menegangkan ya, menegangkan itu suasana. Suasananya menegangkan. Di tempat yang menyeramkan itu, jangan karena ada tulisan tempat, jadi ditulis latar tempat. Tidak. Jadi suasana. Ya, di tempat yang menyeramkan itu seram. Pada hari ulang tahunnya dia sangat bahagia. Bahagia suasana bukan? Iya. Jadi suasana itu apa yang dirasakan, seperti itu. Paham ya? Apa yang dirasakan jelas lah ya. Menyeramkan, menegangkan, bahagia, sedih. Ya. Dua hari lalu dia menangis. Kira-kira suasana bukan? Suasana, entah itu dia menangis bahagia atau menangis sedih, ya seperti itu ya. Paham ya? Paham, insya Allah. Tempat, waktu, suasana. Lalu ke sudut pandang. Sudut pandang ini banyak ya. Ada orang pertama sebagai pelaku utama, biasanya diidentikan dengan tokohnya sebagai aku ya, penulisnya sebagai aku. Ada sudut pandang orang pertama, tokoh sampingan, yang namanya sampingan figuran ya. Jadi tokoh utamanya bukan tokoh aku ya. Kalau orang ketiga, pelaku utama ya, biasanya diidentikan dengan penulisan nama ya. Penulis menuliskan nama orang. Rani adalah seorang siswi yang rajin. Nah, dia menceritakan Rani terus, itu orang ketiga sebagai pelaku utama dan sebagainya. Nanti akan ada sesi khusus untuk sudut pandang, karena banyak sekali sudut pandang ini ya. Gaya bahasa, seharusnya kalian untuk sudut pandang dan gaya bahasa bukan hanya untuk dua ini ya, untuk unsur intrinsik seharusnya sudah tahu ya, karena memang sudah dipelajari juga ini ya. Sudut pandang, gaya bahasa itu apa sih? Majas. Ada berapa majas? Banyak. Ya, ini untuk sudut pandang dan gaya bahasa akan ada sesi khusus karena memang banyak pembahasannya. Tapi untuk sekilas info saja yang seperti tadi, sudut pandang itu ada orang pertama, ada orang ketiga. Orang pertama sebagai pelaku utama, orang pertama sebagai tokoh sampingan, orang ketiga sebagai tokoh utama, orang ketiga serba tahu, orang ketiga sebagai pengamat. Banyak ya. Sekarang mudah kok, tinggal browsing dan sebagainya. Gunakanlah smartphone kalian ya, sebagaimana mestinya ya. HP sudah smartphone dong, belajar juga harus smart, seperti itu. Kayak bahasa majas, banyak majas itu, personifikasi, metafora, alegori ya. Banyak majas itu. Dibagi ke dalam 4 bagian besar ya. Perbandingan, pertentangan, pertautan ya. Ya, ada majas sindiran, sarkasme ya. Banyak majas ini. Nanti untuk sudut pandang dan gaya bahasa akan ada sesi khusus ya. Lalu yang terakhir itu amanat. Jelas ya, untuk amanat. Amanat ini yaitu pesan yang disampaikan ya, baik eksplisit ataupun
non eksplisit ya. Maksudnya apa? Amanat ini bisa ditulis secara gamblang oleh penulis ceritanya. Misalkan di akhir cerita ada tulisan, karena itu jadi manusia tidak boleh sombong, tidak boleh saling menghujat, harus saling menghargai, dan sebagainya. Seperti itu. Ditulis secara langsung oleh penulisnya di cerita tersebut. Maka dari itu sesama teman harus saling menghargai, harus saling mengasihi, tidak boleh saling ejek dan sebagainya. Itu amanat-amanat pesan-pesan yang benar-benar dituliskan secara langsung. Untuk yang secara tidak langsung bagaimana Pak? Biasanya dimasukkan ke dalam watak-watak tokoh ya, watak-watak tokoh ceritanya. Dan tokoh-tokoh tersebut ya biasanya terkena akibatnya dari perbuatannya. Misalkan si monyet yang licik ya. Contohnya ya. Ada monyet dan kura-kura ceritanya seperti itu dalam ceritanya. Nah, si monyet ini licik. Karena licik, dia dapat akibatnya ya. Misalkan dia mencurangi si kura-kura. Karena dia mencurangi kura-kura, ternyata akhirnya dia mendapat batunya dicurangi lagi misalkan oleh yang lain ya. Seperti itu ya. Jadi untuk yang secara tidak langsung masuk ke dalam watak tokohnya. Ya, tokohnya melakukan sesuatu hal yang buruk, mendapatkan hal yang buruk juga. Ya. Artinya pesannya secara tidak langsung nih, jangan menjadi orang yang seperti itu, ya. Jangan menjadi orang yang buruk jika tidak ingin mendapatkan sesuatu yang buruk pula. Kan ada ada ungkapan, apa yang kamu tanam itulah yang kamu tuai. Seperti itu ya. Nah, maka dari itu hidup itu haruslah baik-baik seperti itu ya. Jangan banyak neko-neko, nggak usah neko-neko hidup itu ya. Saya ingatkan kembali sebagai pelajar kewajibannya apa? Belajar ya. Jangan bosan-bosan untuk belajar di rumah, memang kondisinya harus seperti ini. Sabar saja dulu, insya Allah tidak akan lama lagi kita akan berkumpul kembali di sekolah yang kita cintai. Baik untuk unsur pembangun cerita pendek, unsur intrinsiknya seperti itu. Ya untuk sudut pandang dan gaya bahasa kita ada pembahasan khusus dari saya karena memang agak banyak pembahasannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh. Untuk yang saya berikan link YouTube-nya, boleh tulis di kolom komentar ya. Untuk yang di grup WhatsApp, boleh silakan di grup WhatsApp ya untuk yang ingin bertanya. Baik, untuk tugas karena kita belajar mengenai unsur pembangun cerita pendek, unsur intrinsik, maka tugasnya pun otomatis mengenai unsur intrinsik. Tugasnya cari dan simpulkan unsur intrinsik dalam cerpen karya Yus R. Ismail yang berjudul Pohon Keramat. Ada di buku paket halaman 53 sampai dengan 60 ya. Unsur intrinsiknya apa saja tadi? Ada tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan terakhir amanah. Dicari 7 unsur intrinsiknya yang ada di dalam cerita pendek Pohon Keramat ya. Lalu di buku paket kalian halaman 53 sampai dengan 60 ya. Untuk pengumpulannya seperti apa? Dan saya berikan rinciannya di WA group. Bagi yang belum masuk WA group, mohon masuk ke WA group. Terima kasih. Baik, cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Dengan kondisi seperti ini, tetap jaga jarak.
Ya, keep healthy, stay and strong ya, tetap semangat juga. Jangan karena di rumah leha-leha, malas-malasan, bangun siang, mandi siang dan sebagainya. Ya, tetap semangat. Jangan lupa olahraga, makan makanan yang bergizi, yang sehat. Akhir kata, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.